Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi. Dalam video narasi ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai menganalisis ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Berbicara modern selalu berkaitan dengan masalah ruang dan waktu. Sesuatu bisa saja dikatakan modern di tempat tertentu, namun belum tentu di tempat lain. Begitu pula, sesuatu bisa dikatakan modern untuk waktu yang akan datang, dan begitu seterusnya selalu membutuhkan sesuatu yang baru dari tradisi-tradisi yang lama. Istilah modern berasal dari kata Latin, yaitu modernus, yang artinya baru saja. Yang lebih penting, mengacu kepada cara berpikir dan bertindak. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi atau cara berpikir yang rasional, dan teknikalisasi atau cara bertindak yang teknikal. Maka modernisasi adalah mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi, dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan dari ilmu pengetahuan modern. Kaitannya dengan Islam, modernisasi dimaknai sebagai upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan yang rasional untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung. Dan begitu, modernisasi dalam Islam tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebab Islam adalah agama yang universal yang tidak menghambat manusia untuk bersikap maju. Namun, hal tersebut harus tetap berpedoman kepada agama Islam. Mengetahui kedudukan modernisasi dalam Islam, harus kembali kepada konsep Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu sumber pokok ajaran Islam, di samping hadis dan ijtihad. Prinsip-prinsip modernisasi cukup jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia agar bertakwa kepadanya dan senantiasa mempersiapkan diri untuk masa depannya. Modernisasi ini erat kaitannya dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ada beberapa penerapan modernisasi dalam Islam. Yang pertama yaitu ponsel yang dilengkapi dengan aplikasi Al-Quran dan terjemahan. Kemudian di zaman ini adalah adanya aplikasi Al-Quran di gadget yang memudahkan orang membawa Al-Quran di mana saja. Karena umumnya manusia lebih ingat dan lebih mudah membawa gadget, mengingat gadget adalah kebutuhan pokok manusia di zaman ini. Penerapan selanjutnya yaitu kegiatan ceramah dan dakwah via internet. Modern ini banyak kegiatan ceramah dan dakwah bisa dilakukan di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta dapat dilakukan juga dengan jarak jauh. Dakwah di zaman sekarang sangat efektif dengan menggunakan perangkat canggih berbasis online, karena selain menghemat waktu dan tempat, juga menghemat biaya. Perubahan zaman yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih dan memasuki hampir setiap aspek kehidupan beragama pun tidak luput dari perkembangan teknologi. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran pendidikan agama Islam. Pada dasarnya, fungsi teknologi informasi pada dunia maya adalah keikutsertaan massa secara langsung dalam melakukan proses komunikasi. Modernisasi keagamaan di Indonesia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konteks gerakan modernisasi di Timur Tengah. Modernisasi Islam dan keindonesiaan bertujuan untuk menyesuaikan antara watak manusia yang fleksibel dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.